Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita kembali pada posisi yang pertama dulu ya. Kita malam Jumatan dengan tasawuf. Akhirnya kita kembali lagi pada malam Jumat ini, yang pertama kali ini pada periode baru ini dengan malam Jumat dengan kajian tasawuf. Saya memang meminta ke pengurus supaya mungkin lebih bagus pengajian tasawuf itu di malam Jumat, karena malam ini adalah Sayyidul Ayyam. Di samping itu juga kita awali nanti bergantian surah Yasin dengan selawat-selawatan kepada Nabi. Kita ingin membasahi batin kita malam Jumat ini dengan kombinasi antara amalan dengan pendalaman. Insya Allah. Marilah kita mengawali pengajian tasawuf kita pada malam Jumat ini dengan memohon semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan ya pertemuan kita bersama di malam Jumat ini, dan semoga berkah demi berkah kita peroleh. Insyaallah semoga membekas di dalam batin kita, di dalam perbuatan kita, dan memberikan pencerahan terhadap seluruh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Topik kita adalah perjalanan spiritual menuju Tuhan. Biasa diistilahkan dengan as-sair was-suluk ilallah. As-sair dari akar kata sara yasiru. Sara artinya berjalan. Ya, as-sair perjalanan. As-suluk juga sebetulnya mirip ya. Salakah artinya jalan, sulukon jalan juga. Nanti kita bedakan pengertiannya Bapak Ibu, karena istilahnya Quran. Berjalan itu ada 7 bahasa Arabnya. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan perjalanan spiritual. Mungkin spiritual journey. Perjalanan ini Bapak Ibu sekalian sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Makanya itu sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris spiritual journey. Journey itu perjalanan sebetulnya, tapi perjalanan itu rekreasi sebetulnya. Perjalanan atau rekreasi spiritual. Ini yang disebut dengan as-suluk, as-sair ilallah. Apa yang dimaksud dengan perjalanan di sini, Ibu? Bapak? Iya. Saya ingin loncat dulu ke halaman 9 ya, Pak. Nah ini dalam Al-Quran disebutkan bahwa
latarkabunna tabaqan an tabaq, sesungguhnya kalian itu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Nah, kalau ada orang yang tidak meningkat di dalam kehidupannya, itu orang rugi. Wal asr, ya, menyia-nyiakan waktu. Ayat berikutnya juga, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'uddun. Dia yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Jadi Bapak Ibu, nanti saya akan gambarkan bahwa perjalanan kita itu pertama dari mana. Apakah manusia dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari ayat ini difahami, yudabbirul amra minas sama'i, mengatur urusan dari langit ke bumi. Kita itu penghuni langit pada awalnya Bapak Ibu. Kita diciptakan di surga. Tapi nenek moyang kita Adam itu tergelincir, akhirnya kita pun juga ikut jatuh. Maka itu perjalanan dari atas ke bawah. Itu namanya tanazul, turun ke bawah. Tapi lanjutan ayat itu, summa ya'ruju ilaihi, ya, kemudian urusan itu naik kepadanya, naik lagi kembali. Jadi celakalah orang kalau hanya bisa turun tapi tidak bisa naik kembali. Nah, ini pelajaran penting yang kita akan bahas hari-hari yang akan datang. Tidak perlu belajar bagaimana turun ke bawah, karena kita sudah jatuh ke bawah. Yang paling penting buat kita sekarang ini, bagaimana kembali ke kampung halaman pertama kita di surga di sana. Inilah yang disebut dengan summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'udun. Ini ada angka-angkanya Ibu Bapak. Kemudian naik kepadanya, kepada Allah di atas, dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Siapa yang bisa berjalan secepat ini? Satu hari tapi 1000 tahun. Lari kencang kita ke atas. Pertanyaannya, lebih cepat mana turun atau ke atas? Kalau kita di sini lebih cepat turunnya. Tapi kalau mengikuti petunjuk Allah ini lebih cepat naiknya Bapak Ibu. Karena seperti karet itu, apa itu? Main yoyo itu loh. Jatuh ke bawah agak lambat, tapi karetnya nyedot ke atas lebih tinggi lagi. Itu perjalanan kayak yoyo kita tuh. Inilah yang disebut latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupannya. Nah, orang yang tidak tahu jalanan nyasar, nggak tahu bagaimana caranya sampai ke atas. Banyak pengecoh. Karena itu Bapak Ibu, diperlukan adanya pemahaman bagaimana caranya berjalan menuju ke kampung halaman pertama kita. Ya, inilah yang disebut dengan materi kita, perjalanan spiritual menuju Tuhan, perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sair was-suluk. Di dalam bait-baitnya yang pernah kita bahas, saya ingin mengingatkan kembali. Ibnu Athaillah pernah mengingatkan, malam yuqbil 'ala Allahi bimulatafatil
bimulatafatil ihsani quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah dengan halusnya kebaikan yang Dia berikan, jadi Allah itu mengundang kita dengan lembut. Kalau undangan kelembutannya Allah kita tidak manfaatkan, maka ia akan diseret supaya mendekat dengan rantai cobaan. Selalu ajakan Allah yang pertama itu baik-baik kepada kita. Dikasih orang tua yang bisa membiayai hidupnya di masa awal, anak-anak itu tidak langsung berkeringat bekerja dapat uang. Ada masa transisi di mana orang tuanya masih kuat cari uang, membiayai sekolah. Setelah selesai kuliahnya, anak itu beransur-ansur, orang tuanya sudah nggak bisa lagi cari nafkah, dia sudah kuat. Nah, ini perumpamaan buat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pada mulanya lembut terhadap kita. Ajakan lembutnya Allah ini perlu kita sikapi dengan baik. Jika kita diundang dengan kelembutan, tidak mau dekat kepadanya, maka biasanya Allah menurunkan musibah kepada yang bersangkutan agar dia kembali kepadanya. Pertanyaan kita, mana yang kita pilih? Apakah kita akan diundang dengan lembutnya Allah atau dengan musibahnya Allah? Nah, kita semua tahu kita lebih ingin dijemput dengan kelembutannya, bukan diseret dengan musibahnya. Apa yang kita harus lakukan dengan demikian, Bapak Ibu? Di sini, malam yashkur ni'mah faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi yaqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, berarti ia membuat jalan bagi hilangnya nikmat itu. Dan siapa yang mensyukurinya, maka berarti ia telah secara kuat mengikat nikmat tersebut. Jadi kena dengan apa yang disampaikan tadi. Kalau kebaikan Allah itu kita sikapi dengan syukur, maka kebaikan selanjutnya akan berlanjut. Tapi kalau kebaikan Allah yang berarti undangannya Allah untuk naik ke atas itu kita tidak manfaatkan, maka itu berarti kita membuat jalan bagi hilangnya kenikmatan itu. Mana yang kita pilih? Keabadian nikmat atau kehilangan nikmat? Tentu keabadian nikmat. Ya, mari kita mendengarkan suara azan dulu Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap hari kita berjalan, seiring perjalanan umur kita itu, maka kita sebetulnya berjalan. Walaupun kita duduk di Masjid Sunda Kelapa ini, tapi tetap kita berjalan ke atas. Asal kita berniat untuk melakukan satu perbuatan, maka pada hakikatnya kita naik. Dari tadi Ibu meninggalkan rumah menuju ke masjid, itu kan horizontal, fisiknya horizontal, tapi spiritualnya naik ke atas, vertikal. Ibu dari mana? Dari Bekasi, datar tuh, badannya datar, perjalanan mendatar, tapi spiritual kita naik ke atas. Tapi sebaliknya kalau ibu bapak berniat untuk ke tempat maksiat, badannya datar, spiritualnya turun kembali ke bawah.
Makanya itu kita harus hitung-hitungan perjalanan setiap hari kita, lebih banyak mana naik ke atas atau turun ke bawah. Inilah pentingnya niat, Ibu. Innamal a'malu binniyati. Apapun yang kita akan lakukan, niat lillahi ta'ala. Begitu selesai berniat, maka perjalanan naik ke atas. Itu dia. Nah, sekarang kita melihat perjalanan kita. Apa perjalanan spiritual itu? Perjalanan spiritual ialah perjalanan manusia yang semula berasal dari dirinya. Nah, ini kembali ke tasawuf dulu, Bu, Bapak. Semula ini tidak ada apa-apa, Bapak Ibu. Hanya ada Dia, sang Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan, kuntu kanzan makhfiyan. Aku tadinya itu adalah semacam gudang yang tersembunyi. Lalu aku ingin melihat diriku sendiri, maka aku memanifestasikan diriku ke dalam sisi lain yang disebut dengan wahidiyah. Dari ahadiyah menjadi wahidiyah. Ini gambarnya. Yang pertama itu sang Dia yang tanpa ada yang mengenalnya. Lalu Allah ingin melihat dirinya, menyaksikan keberadaannya. Lalu Dia memanifestasikan dirinya dalam bentuk nama. Ya, jadi kertas kosong terus dicoret di sampingnya, oh ini ada namanya. Itulah yang disebut dengan wahidiyah. Ada nama-namanya 99 nama, ada sifat, tapi tetap satu kertas ini ahadiyahnya, ini yang ada tulisannya disebut wahidiyah. Dari yang tadinya blame, yang kosong, hampa, tidak ketahuan, menjadi ada identitasnya, ada entitasnya. Dari situlah perjalanan kita. Dari ahadiyah, lihat panahnya, Bu, menjadi wahidiyah. Ahadiyah dan wahidiyah, nomor 1 dan nomor 2 masih tetap satu, masih Dia juga. Ibaratnya kertas ini tetap satu kertas, dilihat dari sebelahnya kosong, itu ahadiyahnya, rahasianya, dirinya. Lalu di sini ada tulisannya, maka itu yang disebut dengan wahidiyah. Tapi tetap Dia. Nomor 3, 4, dan 5 itulah makhluk. Tapi dari mana nomor 3 itu? Dari manifestasi nomor 2 itu. Nomor 2 itu kan sifat-sifat Allah di situ. Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Asmaul Husna, At-Tawwab, As-Sabur yang terakhir. Itu sifat. Dan sekaligus itu nama-nama Allah. Karena Allah sudah memperkenalkan namanya, memperkenalkan sifatnya. Kalau hanya ada sebuah nama, ada identitas sifat, tapi tidak ada perwujudannya, itu fakta atau wacana? Saya tanya Bapak Ibu. Ada namanya, ada sifatnya, tapi faktanya nggak ada. Ya, apakah di situ sempurna atau tidak? Apakah itu wacana? Tuhan itu maha sempurna, sifat-sifatnya, nama-namanya, ada namanya, ada sifatnya, tapi aktualisasinya, faktanya, kegiatannya
Enggak ada. Apakah itu sempurna atau enggak? Tidak sempurna. Padahal Allah maha sempurna kan? Allah maha pemberi, Al-Wahhab. Kalau tidak ada objek yang mau diberi, akhirnya kan tidak jadi kita memberi. Ibu mau membayar listrik, tapi tutup. Mau bayar apa di situ? Enggak ada kan? Tapi kalau terbuka loketnya, bayar listrik itu. Tunaikan. Allah maha pemberi. Apakah sempurna Allah sebagai Tuhan yang maha pemberi? Namanya sang pemberi, maha pemberi, tapi enggak ada objek yang mau diberi. Kembali kan itu kan objek yang akan diberikan itu. Kenapa kembali? Enggak ada yang bisa diberi. Apakah sang pemberi bisa disebut pemberi kalau enggak ada yang diberikan? Enggak mungkin kan? Sementara Allah itu maha sempurna. Makanya itu kelengkapan nama dan sifat itu menuntut manifestasi. Itulah yang ketiga yang disebut dengan alam jabarut. Belum materi di situ, masih roh. Tapi kalau itu hanya roh, nggak ada materi, nggak ada materinya, maka itu juga susah. Muncullah alam malakut yang sudah identitas lebih jelas, malaikat-malaikatnya. Tapi kalau hanya malaikat masih abstrak semua. Lahirlah alam syahada. Jadi alam syahada, alam nyata, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, alam raya, itu disebut alam syahada. Untuk apa alam syahada ini diciptakan Tuhan? Sebagai lokus penjelmaan kesempurnaan dirinya. Allah maha pemberi. Ada orang lemah memohon pertolongan kepada Allah, lalu Allah memberinya. Jadi ada sang pemberi, ada objek yang diberi, dan terjadi pemberian itu. Maka sempurna enggak Tuhan di situ? Sempurna kan? Kenapa? Allah namanya Al-Wahhab, pemberi. Ada objek makhluk binatang perlu air minum, maka Allah memberinya hujan. Tumbuh-tumbuhan perlu bernapas, Allah berinya oksigen. Manusia perlu berpikir, maka Allah memberinya akal. Sempurna enggak Allah di situ? Kalau seandainya tidak ada alam syahada, sempurna enggak Allah? Tidak sempurna. Karena itu penciptaan alam ini adalah kehendaknya Allah sebagai tanda bahwa dirinya maha sempurna. Kita belajar tasawuf nih, Bu. Dari sinilah sebetulnya Tuhan sudah menggambarkan manusia itu, walaupun belum ada bumi pada waktu itu, sudah jelas Tuhan akan menciptakan bumi. Setelah bumi diciptakan, Allah akan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Setelah Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, berikut akan diciptakan binatang. Setelah semuanya tercipta, pendatang terakhir ialah manusia. Si pendatang terakhir inilah nanti yang akan memimpin keseluruhan sang pendatang lama, khalifah.
Inilah yang membuat iblis cemburu. Kami sejak jutaan tahun mengabdi tidak pernah berdosa. Si pendatang baru yang diangkat jadi khalifah. Logikanya kenapa bukan kami Tuhan? Malaikat juga terseret sedikit di situ. Malaikat mengatakan apa, Bu? Nih. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi manusia. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal, kata malaikat ini, kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan dirimu. Jadi dia tepuk dada malaikat itu. Aku kan ahli ibadah terhadapmu. Rupanya Allah tidak senang orang yang suka menepuk dada berbuat baik. Tuhan tidak senang. Apa jawaban Tuhan? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kaget malaikat, disanggah oleh Allah. Nanti Allah mendemonstrasikan ayat berikutnya ini, Bapak Ibu coba baca, ini ayat 31 dan seterusnya. Allah meminta Adam mendemonstrasikan kehebatannya. Ternyata setelah Allah menyebutkan nama-nama semuanya, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, sementara malaikat tidak bisa, apalagi iblis. Barulah mereka itu menyesal, barulah malaikat itu sujud terhadap Adam. Alangkah hebatnya si pendatang baru ini, ya Allah. Sujud, wasjudu li Adam fasajadu illa iblis. Itu dia. Jadi perjalanan anak manusia itu panjang, Bapak Ibu. Turun menjadi wahidiyah, nama dan sifat di situ. Untuk terwujudnya sifat, manifestasi sifat tadi itu, tentu Tuhan perlu lokus pengejawentahan. Tentu bukan hanya spiritualnya, rohnya, ada jasadnya. Sempurnalah alam syahada di situ. Lalu perjalanan panah tadi itu dari atas ke bawah itu disebut dengan tanazul. Panah itu nanti akan berbalik. Nomor 6 enggak ada lagi, Bapak. Itu kulit luarnya itu, bundaran itu. Setelah mentok ke bawah, naik ke atas. Lewat mana jalur yang pertama? Lewat ke alam malakut, lewat nanti ke roh, lewat ke wahidiyah. Makanya itu bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah jelaskan kan, Bu? Kita tidak mengatakan Billahirrahmanirrahim dengan Allah yang Maha Pengasih, tapi harus melewati asma. Ya, asma itu di nomor 2. Nggak bisa nomor 5 loncat ke nomor 1, Bu. Mau jalan pintas, jalan tol nggak bisa. Perjalanan anak manusia turun dari atas ke bawah berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Perjalanan naik ke puncak 5, 4, 3, 2, 1. Ini rumus perjalanan hidup kita. Dan ini yang kita akan bahas. Bagaimana naik ke atas. Tidak perlu dijelaskan bagaimana turun ke bawah, karena kita sudah di bawah sekarang ini.
Urutan kelima sekarang kita ini mau naik ke atas. Bagaimana alam syahada ini bisa naik ke atas? Ini yang kita bahas. Iya. Perjalanan spiritual ialah perjalanan manusia yang semula berasal darinya di atas tadi itu kan. Lalu melakukan pengembaraan ke alam tabi'i, alam syahada di bawah nomor 5 itu tadi. Baru berusaha untuk naik kembali ke atas. Perjalanan dari Tuhan atau al-haq menjadi makhluk al-khalq disebut tanazul. Panah yang ke bawah tanazul. Dari kata nazala turun, ya kan? Perjalanan dari al-khalq, dari hamba menuju kepada al-haq Allah, itu disebut tarakki, pendakian atau as-su'ud, ya, memanjat. Jadi perjalanan tanazul dan tarakki. Alangkah ruginya kita menjadi manusia kalau setiap hari turun dan nggak pernah naik. Alhamdulillah malam Jumat ini mungkin kita melewati berapa itu? Berapa ribu kilometer ke atas. Niat kita lillahi ta'ala, di masjid ini kita ngaji, begadang lillahi ta'ala. Naik kita ke atas. Nah, perjalanan manusia mengikuti proses kehadiran 5 eksistensi tadi, lingkaran tadi itu. Jadi saya ulangi Bapak, dalam pandangan tasawuf, coba lihat gambarnya. Kalau kita mengatakan naik ke atas, sebetulnya bukan naik ke atas tuh Ibu. Lari masuk ke dalam. Itu titik hitam itu. Makanya itu nanti pandangan tasawuf ini, Mi'raj itu apa naik ke langit, apa masuk ke dalam lapis-lapis paling dalam. Semakin ke atas itu nanti malah menjauhi titik hitam itu. Karena itu nanti kita akan bahas kembali, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mampu memahami kedalaman batinnya, maka dia akan bisa memahami Tuhannya. Tuhan ada di atas sana atau di dalam sini, dalam lubang yang sangat dalam. Itu peta perjalanan spiritual ini harus jelas Bapak. Selama ini doa Allahumma, langit di atasnya bulan, di atasnya matahari, nggak ada Bu. Salah alamat kita mencari Tuhan. Nah ini dia pendekatan spiritual di sini. Ini yang disebut perjalanan manusia mengikuti proses kehadiran 5 eksistensi. Al-Hadarat tadi itu. Yakni ahadiyah, wahidiyah, alam jabarut, alam malakut, alam syahadah. Nanti naik, kalau kita mau naik ke atas atau masuk ke lingkaran dalam melalui malaikat. Jadi manusia itu nanti kalau membersihkan diri sebersih-bersihnya, meningkat menjadi malaikat. Jadi alam malaikat pun dilewati nantinya, masuk ke Jabarut. Ini mappingnya, petanya.
Dari alam atas ke alam bawah, nanti ada penjelasannya. Minal alamil ulya ila alamis sufla. Dari wujud batin ke wujud zahir. Ciri-cirinya alam bawah, Bapak Ibu. Alam syahada ini disebut dengan alam bawah, sufla. Kenapa bawah? Jauh dari Tuhan. Kemudian semakin ke bawah kita, semakin lahiriah kita. Semakin naik ke atas, semakin batin kita. Semakin turun ke bawah, maka semakin jari-jari tangan ini, Bu, pecah satu sama lain. Semakin naik ke atas, semakin satu di atas. Ya. Terinci kalau kita ke bawah. Makanya itu Bapak Ibu, kalau kita lari turun ke bawah, terlalu banyak beban. 1, 2, 3, 4. Semakin tinggi perjalanan kita, semakin kurang beban. Di bawah 5 beban, naik ke atas tinggal 3 beban, naik ke atas 1 beban. Jika ingin kehilangan bebannya, naiklah ke atas. Manusia bumi adalah manusia yang suka memperhadap-hadapkan dirinya dengan orang lain. Manusia bumi ialah manusia yang suka menekankan aspek perbedaan ketimbang persamaan. Manusia bumi ialah orang yang sukanya tampil beda. Manusia bumi ialah selalu ingin lain daripada yang lain. Justru orang yang seperti ini akan bertengger beban-beban yang berat. Terlalu banyak kotaknya. Orang yang ke bawah itu kotak-kotak kepalanya banyak. Dia ingin sarjana, dia ingin konglomerat, dia juga ingin bangsawan, dia ingin punya banyak anak, dia ingin punya rumah, dia ingin menjadi anggota DPR, dia ingin menjadi punya pengaruh besar, dia juga ingin jadi ustadz barangkali. Kotak-kotak di kepalanya terlalu banyak. Kalau ada kotak yang kosong, bertambah beban. Kalau semua kotak-kotaknya kosong, maka itu akan membebani dirinya. Manusia langit tidak ingin menambah kotak. Cukup 1 kotak. Nggak perlu pusing mengisi kotak-kotak yang banyak. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin kurang beban kehidupan. Coba Bapak Ibu, kalau ibu sujud menumpahkan segalanya, seperti kota itu hancur, yang ada hanya Allah. Salat itu menghancurkan kotak-kotak. Kenapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan mengisi kotak-kotak itu. Semakin banyak kotak-kotak yang tidak terisi, maka semakin besar kekecewaan yang dialami yang bersangkutan. Pikiran berontak di sini. Bagaimana ya? Iya. Ada orang ngumpul uang sampai pensiun, terus mengumpul uang, depositonya itu selangit lah. Semakin hari semakin tidak bisa makan banyak, dilarang dokter. Semakin hari semakin gak bisa kemana-mana, lumpuh. Apakah masih ada artinya uang di situ?
Mau berobat ke Singapura, dokternya sama. Iya. Jadi ini artinya apa? Bahwa orang yang menghabiskan waktunya mengumpulkan materi, uang, seolah-olah akan hidup 5.000 tahun, itulah orang miskin. Orang miskin ialah orang yang terlalu banyak kebutuhannya. Orang kaya ialah orang yang tidak terlalu banyak kebutuhannya. Kenapa tidak banyak lagi kebutuhan? Sudah terpenuhi. Kenapa terlalu banyak kebutuhannya yang lain? Sudah banyak kotak-kotaknya yang kosong. Ini pandangan hidup. Pada akhirnya orang menyesal di akhir hayatnya, Bapak Ibu. Kenapa dulu umurku sehat pada waktu itu tidak aku gunakan ke Sunda Kelapa? Kenapa aku tidak belanjakan sebagian hartaku pada waktu itu? Sudah terkapar di atas pembaringan terakhirnya. Sudah melihat sekonyong-konyong rumah masa depannya. Sebelum menyesal seperti itu, Bapak Ibu, lakukanlah sesuatu. Bagaimana bisa melakukan sesuatu kalau dia tidak punya peta perjalanan? Apa yang kita akan bahas ini, Bu, sangat penting. Ada as-sair namanya, peta perjalanan spiritual kita. Ya. Banyak, Bu, kami persiapkan, ini mungkin bisa 1 tahun. Ya, insya Allah kalau mapping perjalanan ini bisa kita ikuti, kita akan berjumpa dengan materi-materi yang pernah kita bahas. Subhanallah, ternyata lebih dekat dengan Allah, itulah puncak kebahagiaan. Subhanallah, semakin jauh kita dengan Allah, maka semakin kering kehidupan ini. Pertanyaannya, bagaimana mendekati Allah? Allah itu memang dekat. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi dia terselimuti hatinya dengan kegelapan. Jadi bukan Allah yang tersembunyi. Tidak mungkin ada kelambu yang bisa menutupi Allah. Allahu Akbar, kan? Sesungguhnya yang tertutup itu bukan Allah, tapi kalbunya, nuraninya yang tertutup. Siapa yang tahu jalan, maka dia akan terang kembali. Jadi di sini ketemu 2 jalan, Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan ma'rifah, pengenalan, dan ada yang disebut dengan amalan. Amalan tanpa ma'rifah, kayak pendaki gunung tanpa peta, menelusuri gua tanpa peta, nyasar, nggak bisa kembali. Itu dia. Tapi untuk apa ma'rifah tanpa amalan? Lengkap mappingnya, tapi nggak pernah punya tenaga. Jadi jika ingin dekat dengan Allah, ada 2 kekuatan yang harus kita miliki. Mapping, peta jalan. Yang kedua, energi untuk berjalan. Ada mapping tanpa energi, nggak ada gunanya. Ada energi tanpa mapping, nyasar. Itulah tasawuf, mengajak kita untuk menghimpun 2 kekuatan ini, menyatu menjadi satu kesatuan. Ada mappingnya, ada mujahadahnya. Insya Allah, kalau kita sudah menemukan jalan kehidupan seperti ini, yang lainnya gampang, Bapak Ibu. Sebesar apapun tantangan yang kita hadapi akan jadi ringan. Kenapa? Kita bersama Allah.
Sulit saya jelaskan. Sebetulnya bagi Bapak Ibu yang pintar main komputer itu ya, jaraknya itu sudah sangat dekat. Tapi sistem itu yang menghalangi kita untuk menemukannya. Contoh di komputer tuh, kalau kita nggak kenal komputer IT, sebetulnya gampang, tinggal satu kali klik itu dapat bahan yang dicari. Tapi akhirnya tutup laptopnya, nggak tahu bagaimana caranya mengendalikan, bagaimana menemukan data itu. Tapi orang yang tahu caranya, oh gampang kok, satu kali klik muncul semua yang dicari. Itu. Bagaimana komputer ini, itu sebetulnya ilustrasi bagaimana menemukan Tuhan. Kalau kita bodoh tidak tahu memainkan IT, sebetulnya sangat sederhana. Ditekan 2 tekan saja tombol itu udah ketemu, tapi kita nggak tahu. Sama juga dengan mencari Tuhan. Sebetulnya tinggal menyingkap sedikit, tapi kita nggak tahu jalannya di mana. Ma'rifah inilah yang menerangi jalan kita nanti. Oh iya ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan banyak mengucapkan, oh iya ya, oh iya ya. Masya Allah, subhanallah. Itulah ungkapan yang paling nikmat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang detail-detail ini. Mohon maaf suara saya ini masih dalam proses perbaikan. Mudah-mudahan minggu depan bisa sehat. Mohon doa Bapak Ibu sekalian. Dan marilah kita tutup Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengingatkan malam Jumat ini adalah malam istimewa Sayyidul Ayam. Jangan lupa salat tahajud Bapak Ibu. Kalau nggak bisa setiap malam, malam Jumat inilah. Bagi mereka yang belum biasa, mulailah malam Jumat ini. Bangun jam 3, bermesraan dengan Tuhan. Insya Allah kita akan ketemu di situ semua. Demikian mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Dan saya sekali lagi menitipkan kepada kita semua, orang tua kita Pak Saiful Hamid belum bisa ditengok tadi ya, masih di ICU. Dan kita mohon semoga Allah memberikan yang terbaik untuknya. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.